Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Pemerintahan Nagari, Ibu Artadini Akmal, SAP MPA. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Ilham dengan NIM 22042366 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan terkait laporan akhir saya, terkhususnya kepada analisis permasalahan di Nagari Singguliang, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Nah, sebelumnya, pemerintah Nagari merupakan suatu pemerintahan yang terendah yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Nah, pemerintahan Nagari ini sama halnya dengan pemerintahan desa yang ada di daerah ataupun di luar Sumatera Barat. Nah, bedanya pemerintahan Nagari ini merupakan pemerintahan yang memiliki ciri khas tersendiri, yakni memiliki nilai adat dan nilai agama yang sangat kental. Nah, inilah yang membedakan pemerintahan nagari dengan pemerintahan desa. Nah, kalau pemerintahan desa dia hanya bersifat universal dan hanya berpaku kepada aturan yang diakui oleh nasional seperti undang-undang dan lainnya. Nah, bukan hal pula pemerintahan nagari tidak mengakui aturan hukum atau aturan yang ada di Indonesia secara universal, akan tetapi pemerintahan nagari lebih mengedepankan nilai-nilai adat dan nilai-nilai agama. Nah, pemerintahan nagari dan pemerintahan desa juga memiliki beberapa ciri-ciri khas yang memberikan spesifikasi yang berbeda dari pemerintahan nagari dan pemerintahan desa. Di pemerintahan nagari, sistem kepemimpinan yang berbeda, yakni sistem pemerintahan di nagari, penunjukan wali nagari dilalui secara mufakat, yang membedakan dengan pemerintahan desa. Pemerintahan desa itu kepemimpinannya ditunjuk oleh pemerintahan tertinggi melalui dari kecamatan ataupun dari pemerintah kabupaten kotanya ataupun pemerintah provinsinya tersendiri. Nah, yang kedua terkait tentang badan musyawarah mufakatnya. Nah, kalau di pemerintahan nagari itu berisikan nenek mama, alim ulama ataupun kerapatan adat nagari dan lain-lainnya. Nah, kalau bedanya dengan pemerintahan desa, di pemerintahan desa hanya berisikan badan musyawarah desa saja. Nah, ini yang membedakannya. Yang ketiga, yakni terkait tentang historinya. Pemerintahan nagari itu timbul dari dari masyarakat itu sendiri, dan kalau pemerintahan desa itu timbul atau diadakan oleh pemerintahan daerah atau pemerintahan kabupaten kota yang ada di daerah tersebut. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait analisis permasalahan di Nagari Singguliang, Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Di nagari ini terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama yakni di kepemimpinannya. Pada kepemimpinan sebelumnya di wali nagarinya itu melakukan tindakan gay atau melakukan hubungan sesama jenis. Nah, hal inilah yang memalukan dan mencoreng nilai-nilai etika yang ada di pemerintahan nagari tersebut. Yang kedua, terjadinya konflik antara pemerintahan nagari, masyarakat, dan masyarakat pendatang yang ada di nagari tersebut. Nah, yang pertama kita berfokus pada permasalahan yang dilakukan oleh kepemimpinan sebelumnya. Wali nagari ini melakukan tindakan hubungan sesama jenis, yakni hubungan layaknya suami istri tetapi dilakukan sama sejenis. Baik, saya akan melanjutkan terkait analisis permasalahan di Nagari Singguliang, Kabupaten Padang Pariaman. Nah, permasalahan yang pertama terkait dari kepemimpinan sebelumnya di wali nagari di Singguliang melakukan tindakan tercela, yakni melakukan hubungan sesama jenis antara wali nagari dan masyarakatnya sendiri, yang mana permasalahan ini dipergoki atau ditemukan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, yang kedua terkait permasalahan antara hubungan wali nagari dengan masyarakatnya sendiri. Nah, permasalahan kedua ini timbul akibat adanya permasalahan yang pertama, yakni permasalahan yang dilakukan oleh kepemimpinan sebelumnya. Nah, akibat dari hal ini bahwasanya terjadinya stagnasi perumusan kebijakan di nagari tersebut. Nah, hal ini lantaran adanya hal-hal buruk yang ditimbulkan oleh kepemimpinan sebelumnya yang dapat mencoreng dan sangat menghina nagari tersebut karena melakukan tindakan tercela tersebut. Nah, hal inilah yang perlu diluruskan dan hal inilah yang perlu kita berikan rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, yang pertama, kita berfokus pada penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh kepemimpinan sebelumnya, yakni kepemimpinan yang melakukan GI tersebut. Nah, pemerintah nagari, kami memberikan rekomendasi, penulis memberikan rekomendasi, yakni klarifikasi serta permintaan maaf kepada masyarakat untuk kembali meningkatkan atau menaikkan nilai dan marwah dari nagari tersebut, yang mana hal ini juga dapat menaikkan lagi legitimasi nagari di tengah kondisi masyarakat.
Nah, yang kedua terkait tentang permasalahan stagnasi perumusan kebijakan, kami ataupun penulis merumuskan dan merekomendasikan alur program kebijakan yang melalui dari teori deliberative policy atau perumusan kebijakan dengan mengumpulkan lembaga-lembaga adat serta perwakilan-perwakilan masyarakat untuk menyelesaikan stagnasi kebijakan di negara tersebut. Nah, permasalahan ini ditimbulkan dikarenakan permasalahan pertama telah terjadinya G tersebut. Maka deliberative policy inilah yang dijadikan penulis sebagai acuan utama untuk menyelesaikan stagnasi kebijakan di daerah ataupun di Nagari Singguliang Kabupaten Padang Pariaman. Nah, deliberative policy ini merupakan perumusan kebijakan dengan kembali melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan. Memang pada dasarnya dengan permasalahan pertama, pemerintah Nagari menghilangnya atau tidak dapatnya kembali legitimasi di tengah masyarakat. Maka dari itu wajib direkomendasikan kepada wali Nagari untuk meminta maaf sebelumnya kepada masyarakat untuk kembali mendapatkan legitimasi di tengah masyarakat. Nah, dari deliberative policy ini yakni menekankan bagaimana pemerintah wali Nagari dengan caranya untuk kembali melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan agar menghilangkan atau menghapuskan masalah stagnasi kebijakan tersebut. Nah, dari deliberative policy ini kita akan berdiskusi secara hangat dan berdiskusi secara kekeluargaan agar bisa tercapainya atau terimplementasinya kebijakan Nagari. Maka deliberative policy inilah yang sangat memungkinkan untuk terciptanya atau menghilangkannya masalah stagnasi di pemerintahan Nagari Singguliang. Baik, sekian dari saya. Mudah-mudahan rekomendasi deliberative policy ini dapat menghilangkan permasalahan yang terjadi di Nagari Singguliang Kabupaten Padang Pariaman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.